Apakah Indonesia akan kembali mengulang peristiwa reformasi 1998? Berbagai spekulasi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi dinamika politik yang merugikan Presiden Prabowo Subianto, namun justru menguntungkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi, saya menafsirkan bahwa jika Prabowo turun, maka Gibran naik, dan disitulah letak keuntungan itu. Kita kembali ke 1998, ketika Soeharto lengser, posisi presiden diambil alih oleh B.J. Habibie. Namun berapa lama Habibie bertahan? Kurang lebih 1 tahun. Dalam periode yang singkat itu, Habibie justru menghadapi tekanan politik yang luar biasa besar. Legitimasi dipertanyakan, transisi berjalan tidak mudah, dan stabilitas nasional belum sepenuhnya pulih. Apa itu bisa disebut sebagai sebuah keuntungan? Tentu tidak. Kekhawatiran saya justru ada pada kondisi ketika kita terus-menerus berada dalam suasana pemilu, di mana energi publik habis untuk mengganti kepemimpinan, bukan memperbaiki kebijakan. Kekhawatiran saya sederhana, jangan sampai ada upaya mengganti dinamika politik menjadi arena adu domba. Belakangan ini lini masa media sosial saya ramai dengan satu pertanyaan yang membuat saya berpikir keras. Apakah Indonesia akan kembali mengulang peristiwa reformasi 1998? Pertanyaan ini tentu bukan muncul dari ruang hampa. Ada potongan pernyataan dari salah satu tokoh di negeri ini yang beredar di media sosial terkait people power seperti 98. Tambah lagi dengan berbagai spekulasi bahwa dalam waktu dekat akan terjadi dinamika politik yang merugikan Presiden Prabowo Subianto, namun justru menguntungkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Jadi, saya menafsirkan bahwa jika Prabowo turun, maka Gibran naik, dan disitulah letak keuntungan itu. Tapi benarkah sesederhana itu? Mari kita bedah satu persatu. Pertama, soal kemungkinan Indonesia mengulang 98. Sejarah memberi kita pelajaran penting bahwa jatuhnya Soeharto bukan semata karena tekanan politik, melainkan karena kombinasi krisis yang kompleks, terutama krisis ekonomi. Saat itu, Indonesia dihantam krisis finansial Asia 97, nilai rupiah anjlok drastis, sektor perbankan runtuh, dan gelombang PHK terjadi di mana-mana. Lebih jauh lagi, krisis itu tidak hanya terjadi di Indonesia, ia merupakan badai ekonomi regional, bahkan global. Sekarang pertanyaannya, apakah kondisi hari ini sama? Jawabannya tidak. Ekonomi Indonesia memang menghadapi tantangan. Pertumbuhan berada di kisaran 5%. Tidak spektakuler, tapi juga tidak runtuh. Dunia juga sedang tidak sepenuhnya stabil. Dengan berbagai konflik geopolitik yang mempengaruhi ekonomi global, namun situasinya belum berada pada titik krisis seperti 98. Artinya, fondasi utama yang dulu mengguncang kekuasaan saat ini belum terlihat dengan intensitas yang sama. Lalu kita masuk ke narasi kedua. Jika Prabowo turun, maka Gibran akan diuntungkan. Mari kita bedah dengan perspektif historis. Karena sejarah lagi-lagi mengajarkan kita untuk tidak gegabah. Kita kembali ke 1998. Ketika Soeharto lengser, posisi presiden diambil alih oleh B.J. Habibie. Namun berapa lama Habibie bertahan? Kurang lebih 1 tahun. Dalam periode yang singkat itu, Habibie justru menghadapi tekanan politik yang luar biasa besar. Legitimasi dipertanyakan. Transisi berjalan tidak mudah dan stabilitas nasional belum sepenuhnya pulih. Apa itu bisa disebut sebagai sebuah keuntungan? Tentu tidak. Dalam konteks hari ini, jika kita membayangkan skenario serupa, maka yang paling mungkin terjadi bukanlah keuntungan politik, melainkan instabilitas, baik politik maupun ekonomi. Dan pertanyaan pentingnya adalah, apakah kita siap menghadapi situasi seperti itu? Apakah kita siap jika ketidakpastian politik berdampak pada investasi, lapangan kerja, dan kondisi ekonomi yang lebih luas? Karena pada akhirnya, yang paling terdampak bukan hanya elit politik, tetapi masyarakat luas. Di titik ini, saya ingin menegaskan satu hal. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah hari ini sempurna. Tidak ada pemerintahan yang tanpa kekurangan. Namun, dalam sistem demokrasi, ada satu prinsip yang juga penting. Memberi waktu dan kesempatan bagi pemerintah untuk bekerja. Memberi ruang untuk evaluasi. Kekhawatiran saya justru ada pada kondisi ketika kita terus-menerus berada dalam suasana pemilu,
di mana energi publik habis untuk mengganti kepemimpinan, bukan memperbaiki kebijakan. Jika setiap saat kita sibuk dengan wacana pergantian kekuasaan, maka yang terjadi adalah stagnansi. Pemerintah tidak punya ruang untuk bekerja, dan publik tidak punya waktu untuk melihat hasil secara objektif. Hari ini, sebagai bagian dari masyarakat, setiap warga negara yang punya hak bicara, saya melihat pentingnya menjaga harmonisasi antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Karena dalam sejarah politik, seringkali instabilitas bukan hanya datang dari oposisi terbuka, tetapi juga dari narasi dan upaya membenturkan satu pihak dengan pihak lain. Kekhawatiran saya sederhana, jangan sampai ada upaya mengganti dinamika politik menjadi arena adu domba. Semoga saja ini hanya kekhawatiran dan tidak pernah benar-benar terjadi. Namun di balik semua itu, selalu ada ruang untuk refleksi. Bagi pemerintah, ini adalah momentum untuk melihat lebih jernih bahwa mungkin ada persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya tertangkap, ada kebijakan yang perlu diperbaiki, ada komunikasi yang perlu diperjelas. Dan bagi kita masyarakat, ini juga menjadi pengingat bahwa narasi yang kita bangun di ruang publik punya dampak. Kritik tentu perlu, bahkan sangat penting dalam demokrasi. Tapi kritik yang sehat adalah kritik yang berbasis data, berbasis argumen, dan tidak jatuh pada serangan personal. Karena ketika kritik berubah menjadi sentimen, dan diskursus berubah menjadi polarisasi, maka yang kita pertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi stabilitas negara. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar diuntungkan dari instabilitas, baik itu presiden, wakil presiden, maupun masyarakat. Yang ada hanyalah resiko yang harus ditanggung bersama. Dan mungkin di tengah derasnya arus spekulasi hari ini, hal yang paling kita butuhkan bukanlah kesimpulan yang terburu-buru, melainkan ketenangan dalam berpikir dan kedewasaan dalam bersikap. Karena negara ini terlalu berharga untuk dipertaruhkan hanya oleh narasi yang belum tentu menjadi kenyataan.